Kandang Civic Cikampek kedatangan satu buah Civic lagi nih. Ini Civic FD1 tahun 2009, transmisinya otomatis. Kita nggak bakal bahas spesifikasinya secara panjang, kita langsung aja bahas plus minusnya dan juga perubahan apa yang dilakukan oleh pemilik sebelumnya. Simak selengkapnya di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yuda Pratama. Di samping saya sudah ada sebuah Civic FD1 1800cc tahun 2009. Ini merupakan varian facelift pertama. Dan juga ini transmisinya otomatis. Nah, sekarang kita bahas dulu sedikit perbedaannya ya. Takutnya masih ketukar gitu sama varian lainnya yang facelift kedua ataupun yang pre-facelift. Nah, yang facelift pertama ini, dia tuh di sininya, di grillnya ada kotak-kotak kayak gini, kayak belah ketupat gitu ya bentuknya. Dan di bawahnya ini ada list warna black glossy kayak gini. Beda sama yang pre-facelift itu tuh bolong aja langsung gitu. Kayak gitu. Terus perbedaannya lagi di headlamp. Kalau misalkan yang varian facelift pertama, itu dia di bagian dalam lampunya, ini tuh warnanya kayak semacam apa ya, perunggu gitulah. Terus di bagian bawahnya, bempernya ini dia bentuknya agak cemberut kayak gini. Kayak gitu aja. Terus di bagian fog lampnya untuk 1.8 facelift pertama itu belum ada, belum dilengkapi fog lamp. Kayak gitu. Kayak gitu aja sih perbedaan di bagian depannya. Kita cek aja ke bagian mesinnya. Nah, oke. Untuk di bagian mesinnya bisa kita lihat untuk kondisinya dia relatif cukup baik, bersih juga ya. Ada beberapa penyempurnaan. Untuk baut-bautnya udah dilengkapi di sini gitu kan. Cuma ada minusnya nih di sebelah kiri. Dia nggak ada tutup air wipernya, tapi nanti bisa dilengkapi di sini. Di kandang Civic aman lah nanti. Untuk minus-minus kecilnya bisa diatasi ya. Kondisi secara keseluruhan cukup baik juga ya kayak gini. Cuma kotor-kotor dikit aja. Oke, langsung aja kita ulas bagian samping. Oke, di bagian samping ini bisa kita lihat untuk kondisinya dia relatif baik. Cuma memang minus dari mobil ini adalah catnya nggak full ori. Ada spet-spet di bagian bumper depan, di bumper belakang, dan juga di bagian atas dari pintu bagasinya kayak gitu. Nah, di bagian samping sini untuk velgnya dia yang facelift pertama masih bentuk palang 5, belum velg blimbing. Untuk suspensinya dia masih bawaan ya. Bawaan dari sananya, original. Nah, facelift pertama ini dia sennya masih di fender. Tapi dia udah berubah jadi kristal multi reflektor. Beda sama sebelumnya yang masih Mica Buram yang pre-facelift. Cuma kalau yang facelift kedua dia udah ada di sen di spion, kayak gitu bedanya. Nah, cuma agak disayangkan di mobil ini karena apa? Biasanya kalau misalkan kalian lihat di review Civic sebelumnya, di bagian atas ini tuh ada list chrome-nya. Sama di side body molding ada list chrome juga nih memanjang di sini. Cuma sama pemilik sebelumnya itu dicat jadi warna putih. Mungkin dia emang nggak suka sama chrome-chrome gitu ya, jadi anti chrome gitu. Nah, di sini juga mobil ini udah dilengkapi sama immobilizer, jadi aman untuk dari malingnya. Kayak gitu aja. Sama di bagian belakang ini juga list chrome-nya udah nggak ada. Untuk kaca filmnya biasanya kan Honda paketnya ini ya, apa namanya, I am V-Cool biasanya ya, V-Cool gitu, I am V-Cool mas stikernya ya, V-Cool biasanya. Tapi sini nggak tahu nih, nggak ada emblemnya, jadi nggak bisa dipastiin juga ini kaca filmnya apa. Cuma tadi kalau misalkan dilihat kaca film bagian belakangnya baru dipasang tuh, karena sebelumnya kemakan usia gitu, udah jelek gitu ya. Untuk ban belakang sama kayak gini, velgnya tentunya palang 5, cakram juga, suspensi masih bawaan. Cukup untuk bagian samping, kita lanjut ke bagian belakang. Oke, di bagian belakang ini untuk lampunya masih berfungsi normal dan mikanya juga masih bagus nih. Nah, jadi keingetan untuk lampu depannya, dia karena emang kilometer udah agak tinggi ya, 139 ribuan. Jadi tuh si mika depannya bagian coatingnya itu udah mulai agak-agak ngelupas gitu sedikit. Di bagian belakang ini sekarang bisa kita lihat lagi ada 2 sensor parkir tambahan 2 titik. Di sini warna hitam kayak gini. Terus mufflernya biasa ada 2 gitu kan. Sekarang kita cek aja bagian bagasinya. Nah, untuk mekanisme tutup buka tutupnya ini enak, masih bagus gitu kan. Di sini juga udah lengkap, ada covernya di sini, ada peredamnya. Nah, jadi keingetan waktu kemarin ngecek mobil ini pertama kali waktu cek unit di Bandung. Jadi kan kita tuh nyoba ngetok-ngetok gitu kan, ngetok-ngetok bodi kayak gini. Assalamualaikum gitu kan ya. Nah, ternyata bodinya kayak keras banget gitu, bep-bep bunyinya. Kita tuh awalnya curiga karena mobil ini kayaknya tuh bekas didempul gitu ya, cat ulang kayak gitu. Tapi ternyata di sini tuh ternyata dia tuh udah dikasih peredam full bahkan dari depan sampai belakang. Dan juga di bagian atas dari baris keduanya dia tuh ada peredam juga. Jadi emang pemilik mobil ini sebelumnya kayaknya penyuka audio. Makanya si mobil ini dibikin kedap banget, road noise-nya juga nggak begitu kerasa, audionya mantep gitu kan. Cuma emang udah dicopot lagi kayaknya ya. Jadi pokoknya emang mantep lah untuk peredaman kabin di sini gitu ya. Nah, kita cek di sini
Untuk toolkitnya dia masih lengkap. Tentu saja ada dongkrak, ada macam-macam. Terus di bawah sini ada ban serepnya full size juga, 5 palang sama. Nah, di sini selain ditambah peredam tadi, bisa dilihat di bagian bawah ini, dia tuh udah dilengkapi karpet, ditambahin karpet. Kayak gitu. Bener-bener oke sih untuk peredaman mobil ini. Ini kelebihan banget nih dibanding Civic sebelumnya yang dijual di sini. Oke, itu aja. Sekarang langsung kita bahas bagian dalamnya. Oke, sekarang kita cek bagian interiornya. Nah, di bagian interior ini secara keseluruhan kondisinya baik, bersih. Dia dual tone ya, di bagian bawahnya warna beige, bagian atasnya warna grey kayak gini. Biasa bagian atas door trimnya soft touch. Terus ya speedometernya yang terbaik sih, Civic FD. Terus kita bahas untuk head unitnya. Head unitnya dia masih double din dan monokrom. Dia belum layar sentuh, kayak gini nih bentuknya. Dia tuh kayak sama banget ya, Kenwood aftermarket sama kayak Freed. Nanti Freed juga bakal ada videonya, cek aja. Makanya kalian wajib subscribe nih dan nyalakan lonceng biar nggak ketinggalan video berikutnya. Nah, terus di sini untuk fungsi-fungsinya masih normal, tray-nya normal kayak gini, mekanismenya masih bagus. Di sini juga sama. Terus armrest-nya yang bisa dimajuin, 2 kali slide, transmisinya otomatis, dia udah ada backlit-nya kalau misalkan malam-malam gitu ya. Di bagian depan nih paling ada minusnya sedikit, ada noda sedikit di situ tuh yang susah dibersihinnya gitu ya. Mungkin bisa sih kalau digosok-gosok lagi pakai ramuan khusus gitu ya. Terus untuk di sini lampunya biasa, sering banget pengguna Civic tuh ngeganti lampunya sama LED. Kayak gitu. Untuk kondisi setir, dia emang udah agak ngelupas nih bagian atas sedikit. Tapi ini nggak begitu berarti ya, ngelupas tipis aja gitu kan. Dan biasa logo Hondanya yang wajib diganti bagi saya karena agak risih aja gitu ngeliatnya, warna putihnya kurang gimana gitu, nggak matching gitu ya. Sekarang kita lihat untuk kilometernya. Benar, kilometernya 139.800. Nah, kemarin ketika, jadi kalau misalkan kalian follow IG saya, itu kemarin kan saya bawa langsung nih mobil ini. Kita ke Bandung, bawa unitnya langsung. Kebetulan saya juga bawa untuk pulangnya ke Cikampek kayak gitu. Nah, ketika bawa mobil ini, kerasa minusnya tuh satu sebenarnya. Engine mountingnya udah kena dia bagian kanan. Tapi nggak perlu khawatir karena tadi udah datang barangnya, karena emang mau diperbaiki, diganti full ya. Atas bawah satu set, jadi kayaknya bakal enak banget nih. Kemarin minusnya itu aja, peredaman kabin udah oke, enak sih. Pas di tol tuh bawahnya kayak pas belok-belok itu kayak ngikut banget mobil ini tuh, kayak enak sih. Pantesan orang-orang suka pada ngebut ya. Tapi ya saya karena masih anak-anak gitu ya, bawa mobilnya juga masih biasa aja gitu kan. Pedal shift, kemarin saya nyoba pedal shift tapi agak kurang enak. Tetap aja sih transmisi otomatis biasanya juga udah cukup ya bagi saya gitu ya. Oke, sekarang kita cek baris kedua. Oke, sekarang kita cek baris keduanya. Untuk posisi duduk ya seperti inilah, cukup lah ya. Untuk legroom, headroom cukup. Tapi tetap aja paling nikmat tuh ya bawa Civic FD ya di depan kayak gitu kan. Nah, untuk bagian joknya dia nggak seperti Civic FD biasanya 1.8. Ini bukan lagi jok fabric tapi udah pakai kulit sintetis dari bahan MBTEC. Nah, dia tuh senada sama door trim nih. Warnanya abu-abu gelap kayak gini ya, sama juga di bagian atas dari dashboard kayak gini. Terus di sini untuk hand gripnya retract, juga ada hooknya di sini dan juga ada hook lagi di bagian sini. Nah, untuk seat beltnya dia sudah tertutup cover rapi, kanan kiri 3 titik, sedangkan untuk bagian tengahnya 2 titik. Cuma ini ada di bawah nih tadi sembunyi gitu kan, jadi perlu dibongkar lagi. Untuk armrestnya juga ada di sini, dilengkapi dengan 2 buah cup holder. Spek sih sama aja ya. Oke, jadi karena kebetulan kemarin itu kita ke Bandung, ambil unitnya, cek unit bareng si omnya juga gitu kan. Jadi kita belajar. Kan kita tuh harus mastiin ya, mobil ini tuh dalam keadaan baik atau enggak. Yang pertama yang kita pastiin adalah apakah mobil ini bebas kecelakaan atau enggak. Nah, gimana sih cara ngeceknya? Yang pertama kita buka bagian kap mesinnya. Nah, di bagian kap mesinnya itu kan ada besi, ada tulang di paling depannya. Bisa kita lihat tuh di situ, apakah ada bekas elasan, las tambahan. Karena kalau bekas kecelakaan bakal ada bengkok, bakal dilas lagi diperbaiki gitu. Nah, beda tuh las dari pabrikan langsung sama dari yang bengkel setelahnya gitu. Maksudnya apa ya? Bengkel perbaikan gitu kan ya. Kalau bengkel perbaikan tuh ada bekasnya kelihatan. Kalau dari pabrikan itu dia tuh jadi kayak semacam 2 plat besi besar ditempel gini, terus dipres pakai mesin molding gitu. Jadi ada bulat-bulatnya kelihatan. Nah, selain bagian depan, kita cek juga untuk keempat pintu bagian samping. Di situ bisa kita lihat, kita bukain dulu nih karetnya. Karetnya kita bukain gitu kan. Di situ juga sama, ada bulat-bulatnya. Elasan bekas pabrikan, jadi kayak semacam elas gitu ya, ngepres, ngehubungin 2 besinya itu, kayak gitu, nanti ada tapaknya bulat-bulat gitu.
cek nih masih aman nggak. Nah, selain tapak itunya juga ada silen di setiap bagian pintu. Nah, di silen-silen itu aslinya dia tuh warnanya kalau nggak hitam atau nggak bening putih yang suka ada di kaca jendela rumah gitu kan, suka ada ya di pinggir-pinggirannya. Nah, kayak gitu kita tekan-tekan dia biasanya sewarna body ya, karena ketika silennya udah ditempel baru dicat. Jadi dia tuh bakal sewarna body. Tapi cara kita ngeceknya itu tekan kuku kita ke situ, ke bagian dari silennya di pinggir-pinggir pintu. Kita tekan. Ini masih mulus nggak nih? Masih rata nggak nih gitu kan? Karena kalau misalkan udah terjadi tabrakan pasti itu tuh jadi diganti dempul atau besi atau dan semacamnya gitu. Jadi udah nggak bisa ditekan lagi pakai kuku gitu. Keras gitu, beda. Di bagian belakang juga sama, jangan lupa dicek bagian belakang bagasi, dibuka juga karetnya, dicek silennya masih aman atau enggak. Kayak gitu sih paling sebenarnya untuk cek apakah sebuah mobil itu bekas kecelakaan atau enggak. Nah, informasi tambahan untuk mobil ini, dia tuh plat D Bandung, untuk pajaknya sekitar 3 jutaan, 3 juta lebih dikit aja kan. Nah, terus kalau misalkan kalian ngeh di video sebelumnya kita emang agak disensor untuk bagian plat nomor, tapi sekarang kita buka aja lah ya. Takutnya disangkanya itu mobil yang itu aja gitu kan. Padahal enggak, di sini banyak banget stoknya gitu. Dan beberapa juga udah sold out sih. Makanya kalian kalau misalkan minat sama Civic langsung aja hubungi kontak di bawah di deskripsi. Langsung saya cantumin lah. Soalnya unitnya cepet banget perputarannya. Cepet hilangnya gitu kan. Yang manual kemarin udah laku. Ada lagi nih nanti manual abu-abu belum dibikin videonya. Subscribe juga ya. Oke, cukup untuk video hari ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Yuda pamit. Bye.